Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News, Kanal TV Anak Bangsa. Kita bicara dari wilayah ujung timur Indonesia, Papua, yang merupakan bagian integral dari NKRI. Tapi akhir-akhir ini membara kembali. Ada KKB, kelompok kriminal bersenjata yang beraksi sehingga sampai militer, anggota militer, TNI kita, dan juga civilian atau anggota sipil, masyarakat sipil yang jadi korban. Nah, mengapa situasi ini muncul menjelang pidato Pak Jokowi di forum internasional PBB sebentar lagi, hari Rabu kalau tidak salah, menurut Ibu Retno. Nah, ini menjadi perhatian banyak orang, nasional maupun internasional. Bersama saya sudah ada pengamat Hankam, Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto, dan seorang penulis sosial politik Rudi S. Kamri yang sudah kita kenal. Kita berbincang soal Papua yang sedang membara saat ini menjelang pidato Pak Jokowi. Ada apa ini? Dari sisi keamanan atau Hankam ini, Mas Dwi, bagaimana Mas Dwi membaca situasi Papua saat ini? Oke. Terima kasih Mas Andre. Kalau kita melihat Papua, itu yang orang bilang adalah surga, yang surganya dunia ya. Itu jadi perwakilan surga yang ada di dunia. Mas, itu adalah Papua. Berangkas harta karun banyak di sana. Iya, setelah diberlakukannya otonomi khusus, memang pendekatan pemerintah adalah kesejahteraan ya. Dan ini selama pemerintahan Pak Jokowi memang itu sudah dilaksanakan sebenarnya. Iya. Oke lah, ada percak sana percak sini, itu dinamika di lapangan. Iya. Tetapi yang kita inginkan bahwa terjadinya insiden penembakan apa segala macam itu jangan sampai ada kesengajaan atau ada jangan tujuan-tujuan tertentu, pengkondisian atau apapun itu namanya. Itu dia ya. Ya. Padahal Pak Jokowi perhatiannya sudah luar biasa. Luar biasa. Papua, coba ya? kita sudah dibikinkan jalan tol dan perhatian semuanya nih. Bahkan pemerintah sendiri sekarang sudah des Papua itu. Jadi Papua itu menjadi perhatian khusus. Dulu ada 2 des kalau nggak salah. Satu dari aspek pertahanan dan keamanan itu ada di Polhukam. Kemudian untuk pembangunannya ada di Bappenas. Karena demi efektivitasnya ini ada usulan, kemudian sekarang dijadikan satu, jadi des Papua itu hanya satu, ada di Bappenas. Iya. Jadi diharapkan dengan menyatunya des ini pembangunan lebih holistik dan apa yang diinginkan dari otonomi khusus itu bisa dilaksanakan sebaik-baiknya gitu loh. Iya, sebagai daerah otonomi khusus, perhatian dari Presiden Joko Widodo luar biasa sekali untuk Papua. Iya. Berapa kali kunjung paling banyak mungkin Presiden yang mengunjungi Betul. Papua, Satu-satunya presiden yang sering berkunjung ke Papua adalah sampai mimpi Jokowi. Indonesia di 2045 kalau nggak salah disimpan di Papua ya. Iya. Kertasnya ya. Mudah-mudahan kita bisa ngambil itu, mimpinya apa sih sebenarnya. Iya. Nah, Papua menjadi menarik karena memang banyak sekali potensi Indonesia yang masih ada di tanah Papua. Ini adalah masa depan Indonesia di bagian timur. Mas Rudi, bagaimana Mas Rudi melihat insiden-insiden yang terjadi kaitannya dengan Pak Jokowi yang mau pidato di PBB nih? Ya, jadi api di Papua nantak kunjung padam. Ini memang ada 2 pendekatan sebetulnya. Sebenarnya ada aspek dari dalam negeri dan juga ada aspek dari luar negeri. Oke. Kalau aspek dari dalam negeri itu pasti Papua itu akan bergejolak lagi pada saat pembicaraan tentang dana otsus itu akan keluar, pasti ada gejolak. Iya. Terus yang kedua, setiap menjelang tanggal 1 Desember itu pasti terjadi dan itu setiap tahun ya. Kemudian dari luar negeri, dan dari luar negeri ini kebetulan besok tanggal 22 itu Pak Jokowi akan mendapatkan sesi awal untuk pidato di Majelis Umum PBB. Ini pertama kali Pak Jokowi tampil selama 6 tahun ini, merupakan keynote speaker di Majelis Umum PBB dan dilakukan secara virtual. Nah, dalam setiap tahun dalam sidang umum Majelis Umum PBB ya, ini selalu ada isu-isu yang menarik untuk menarik perhatian orang. Dan Papua itu salah satu yang kemarin saya bilang adalah ekstrem tengah tadi itu. Disuarakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menarik perhatian Ekstrem tengah di luar, yang HAM itu ya. Jadi ini kelompoknya di luar itu adalah Beni Wenda namanya.
Karena pengendali kekuatan di Papua itu ada dua, itu kekuatan diplomasi dan kekuatan militer. Militer masih di hutan-hutan itu. Pelosok-pelosok di hutan-hutan. Itu pun tidak terlalu banyak sebetulnya. Ya. Yang paling kita khawatirkan itu adalah kekuatan diplomasi. Oh. Itu yang dilakukan oleh Benny Wenda karena dia didukung oleh kelompok-kelompok tertentu di Melanesia, ya, yang seperti Fiji, kemudian juga ke Vanuatu dan beberapa kelompok yang lain. Ini menjadi kuat karena disuarakan, diamplifikasi oleh kelompok negara-negara Melanesia. Ya. Nah, dulu saya pernah mengusulkan kepada pemerintah untuk mulai sekarang jangan lagi diplomasi kita itu memunggungi Melanesia. Ya. Kita selalu berhadapan ke Eropa, ke Asia, ke mana? Ke Amerika. Melanesia itu dipunggungi. Oke. Ini perlu kasih informasi ke publik, Mas Dwi. Ras Melanesia seluruh dunia itu total sekitar 22 juta. Ya, itu ada 7 negara. Di Indonesia itu Melanesia itu ada di Papua, di Maluku dan NTT. Ya. Itu ras Melanesia. Nah, ini yang penting. Dari 22, 14 juta orang di antara mereka adanya di mana? Indonesia. Ya. I see. Ini penting Sisanya, sekali. Ya. sisanya dibagi dari 6 negara kecil tadi, Ya. Vanuatu, Fiji, dan negara Solomon. Itu kecil-kecil sekali. Itu di situ. Jadi artinya apa? Kalau misalkan Indonesia bisa menjadi tampil merangkul mereka, Indonesia menjadi leader untuk negara-negara Melanesia ini. Nah, selama ini kurang. Nah, ini kemarin saya melihat ada dubes khusus untuk Melanesia ini, Pak Tanto Wihaya. Dubes kita yang di Selandia Baru sekarang ya. diangkat jabatan rangkap menjadi dubes-dubes keliling di Melanesia. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Nah, tapi isu-isu ini menurut saya kenapa bisa muncul kembali? Menurut saya kegagalan dari diplomasi internasional kita. Jadi kok bisa lagi ini bobol lagi? Nah, ini masalah internasional, Mas ya. Tentang terkait dengan adanya sidang umum PBB besok ya. Besok ya. Yang kedua yang paling penting yang perlu kita bahas ini adalah yang di dalam negeri ini. Dalam negeri ini perlu informasi, Mas. Otsus Papua adalah daerah di Indonesia 2 di antara 4 daerah di Indonesia yang mendapatkan dana otonomi khusus. Ya. Aceh, kemudian Jogja, dan Papua sekarang dibagi 2, Papua Barat sama Papua. Ya. Setiap tahun itu dana otsus itu meningkat terus nih, meningkat terus dari 1, sekian triliun dan sebagainya. Sekarang ini perkiraan tahun 2020 itu meningkat menjadi sekitar 2 daerah ini, Papua dan Papua Barat, hampir 9 triliun itu. Wih. Dan dana ini terpisah dari APBN dan APBD. Nah, secara teori untuk 4 hal nih. Pertama untuk ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan. Bukan budaya, kesehatan. Tapi kenyataannya dana otsus ini nggak tahu entah kemana. Hasilnya tidak ada. Karena Papua masih menjadi daerah miskin ini. Karena selama ini dana otsus ini tidak pernah diaudit. Iya, saya sering dengar nih. Perlu diklarifikasi. Ini memang berita burung. Dana otsus di daerah timur ini banyak ini korupsi, bahasa terangnya begitulah. Saya teruskan lagi, Mas ya. Nah, ini dana otsus ya, Mas. Kalau saya boleh, kenapa Papua ini menjadi bergolak kembali? Ya. Perlu diingat, dana otsus itu akan berakhir tahun ini. Oh, oke. Karena menurut Undang-Undang Otsus itu mulai tahun 2001 hanya untuk 20 tahun. Ada beberapa kelompok kepentingan ya, bukan hanya sipil tapi di dalam Papua sendiri maupun di luar Papua yang menginginkan adanya dana otsus jilid kedua. Jadi 20 tahun ini ditambah lagi. Nah, ini kalau kita Mas Andri bisa menarik benang merah dari apa yang saya ceritakan ini, jadi kita semakin tahu kenapa ini terjadi percikan-percikan lagi, gitu kan ya. Karena menurut saya, mohon maaf ini, saya menduga ini adalah by design. Permainan ya? Permainan. Nah, UUD juga. Ujung-ujungnya duit gitu. Tadi pagi kebetulan saya komunikasi dengan salah satu pimpinan di kelompok diplomasi di OPM sana, bahwa sebetulnya bagi mereka ini adalah, jangan salah, ini bukan kami yang mengadakan ini. Ini by design direncanakan. Dan sebetulnya di sisi lain memang ini harus menjadi introspeksi dari teman-teman dari TNI maupun polisi, karena mereka merasa
TNI sama Polri ini sekarang ini lebih banyak dari penduduknya Papua sendiri jumlahnya gitu loh. Karena secara kuantitas lebih banyak ya. Oke. sekarang bayangin ada agak sedikit mas, apa namanya, tidak sinkron ya, bahwa kekuatan KKB di prediksi hanya kecil gitu kan, hanya 50 orang. Tapi total jumlah pasukan yang disebut 10.000 mas. Pertanyaannya ini, 10.000 orang dengan peralatan yang begitu canggih, masa nggak bisa sih 50 orang? Aduh, ini Logika kita kan nggak nyambung ini. too obvious, artinya skenario yang terbaca terlalu gamblang gitu. Sebetulnya ini perlu dikritisi juga untuk pemerintah juga. Ini teman-teman ini, Papua ini adalah daerah yang seksi untuk dibuat terus selalu bergolak. Ya. Karena pada saat bergolak ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari situ. Ya, dari banyak hal. Jadi Memancing di air keruh. nah, istilahnya. artinya penyelesaian model apapun yang tadi katakan Mas Dwi, Pak Jokowi sudah membangun infrastruktur, harga BBM sudah disamakan, hampir tidak ada artinya kalau ini tidak bisa dijinakkan ini kelompok-kelompok ini. Karena ini bukan hanya orang Papua nih, kelompok-kelompok di Jakarta juga ikut bermain supaya ini bergejolak terus. Mungkin mereka mendapatkan cipratan dan otsus, mungkin oknum dari militer, oknum dari polisi juga mungkin terjadi. Artinya apa? Kita jangan terlalu naif memaknai Papua seolah-olah ini ditibakan hanya dengan KKB gitu ya. Jadi ada sipil kemarin, tukang ojek dibunuh, ada pendeta dibunuh, tentara dibunuh, polisi dibunuh. Kemudian media ini begitu mudah, begitu apa namanya, artifisial itu memframing itu kesalahan KKB. Jangan dulu. Ini ada grand design ini, secara internal maupun secara eksternal. Internal adalah Papua dan di luar Papua. Eksternal otomatis diplomasi dari Benda. Ini konstelasi ini harus diikutin mas. Jangan salah, setiap nanti menjelang akhir November mas, yang menjelang 1 Desember lah. 1 Desember ini akhir pemanasan sudah mulai akhir November nih. Ini muncul lagi pasti seperti ini. Dan momentum ini mungkin tidak hanya dimainkan oleh Benda dan kawan-kawan, mungkin juga momentum dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Supaya apa? Katanya supaya terus dikirim pasukan ke sana. Dan itu butuh dana. Nah, dan lagi, mohon maaf ini, teman-teman di Papua juga sudah mulai jengah gitu loh. Karena terlalu banyak aparat ada di sana, dan mereka ini mas, mohon maaf Mas Dwi, mungkin disampaikan, ini saya sampaikan saja apa yang saya terima. Kelompok teman-teman Polri, TNI itu berkeliaran di kota-kota itu membawa senjata. Jadi kayak seperti Timur Tengah gitu yang mereka merasa. Padahal mereka, bagaimana kami hidup normal gitu loh. Kekecewaan kecil-kecil ini harusnya diantisipasi, jangan sampai terjadi gitu ya. Terus mungkin ada perilaku prajurit yang level bawah yang kadang-kadang tidak nyaman, tidak elok. Nah, kuncinya satu sebetulnya. Apa itu? Semua ini adalah harus bisa diantisipasi kalau data intelijen kita sahih dan valid. Kita mempunyai data itu. Harusnya deployment pasukan. Maupun Polri maupun tentara itu kan berdasarkan data intelijen. Data intelijen, iya pasti. Kekuatan KKB berapa itu kan dari data intelijen dong. Ya. Terus kemudian, Pak Presiden mau pidato di Majelis Umum PBB nih, pasti adakan gejolak, bisa dilokalisir dong sama intelijen. Harusnya kan, mungkin per 1 Desember akan ada insiden penaikan bendera bintang kejora, bisa diantisipasi dong. Tapi kenapa selalu terjadi dan terjadi? Nah, pertanyaan saya, kemana intelijen kita? Intelijen itu kan bukan hanya mengatasi, tapi juga mencegah, kan? Harus mencegah kalau bukan dengan pemadam kerja kebakaran. Dengan tetap kesenyapan, kerahasiaan, kesilumanan, bukan show of force. Bukan kayak Intel Melayu. Saya Budi S. Kamri adalah anggota intelijen, kan nggak boleh begitu, kan? Plat nomornya apa? Ini konstelasi yang saya, konstelasi yang saya bisa sampaikan dalam kaitan ini, bahwa Papua terus membara itu bukan hal yang sepele Mas Andri. Harus dikasihan Pak Jokowi. Terlalu banyak yang effort yang diberikan beliau kepada Papua, membangun Trans Papua, jembatan itu yang begitu fenomenal itu, kemudian pendidikan segala macam biasa, kesejahteraan luar biasa. Tapi ini semua tidak akan ada hasilnya kalau ini masalah yang mendasar ini mas, ini tidak dibereskan. Salah satu caranya adalah lakukanlah purifikasi, istilahnya Mas Andri, pemurnian
data intelijen supaya ini benar-benar intelijen itu melihat dengan kacamata yang clear masalahnya apa, diangkat. Jadi ada semacam problem mappingnya itu jelas, Mas, sehingga bisa memberikan diagnosis yang jelas gitu. Kalau tidak ya nyun sewu ini. Selalu seperti ini. Dan Akan sampai terus kapan terjadi. Sampai kapan terjadi? Akan terus terjadi. Iya, iya. Mas Rudi, Mas Dwi, mapping realitasnya sudah jelas. Data informasi intelijennya disampaikan pasti ada. Ya. Yang jadi soal seperti yang tadi Mas Dwi sampaikan, kalau ada kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang mengincar, ini bahasa terangnya sudah kita sampaikan, mengincar bancaan dana otsus oleh kelompok-kelompok di pusat maupun di daerah, ini kan menjadi susah. Data intelijen itu dipakai justru untuk menyiasati rencana bancaannya ini. Nah, ini kenyataan yang hal seperti begini yang kita bisa mengatakan bahwa isu Papua tidak akan pernah bisa padam selama kelompok-kelompok kepentingan sempit, egosentrik seperti begini ini selalu berselancar di atas kekhawatiran nasional nih mengenai isu cantik Papua yang punya bahaya laten untuk separatisme misalnya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Justru apa yang sudah diperbuat oleh Presiden Jokowi dengan membangun Papua habis-habisan, tetapi dimentahkan oleh kelompok-kelompok kepentingan ini. Ya. Dan memang yang Jadi, namanya saya pernah berdialog Ya. pribadi dengan salah satu pimpinan OPM. Ya. Waktu itu saya undang ke Jakarta, ngobrol banyak. Mereka benar-benar respect dengan Presiden Jokowi. Mereka sangat belum pernah ada Menghormati, presiden sampai ke mengakui asmat, apa gitu segala, ya. ya. Kemudian ke kesehatan, BBM yang Iya, dulu sempat 100.000 per liter, sekarang menjadi sama dengan di Jawa. Itu luar biasa. Tapi hampir tanpa makna dengan kehadiran ini provokasi dari orang-orang tertentu yang memanfaatkan Papua. Bukan hanya sekedar dana otsus, Mas, tapi potensi Papua, sumber daya alam Papua, Tambah mulai lagi. Freeport Nah, dan sebagainya itu menjadi isu seksi gitu ya. Iya. Dan pada saat, jadi intinya begini, Papua ini jadikan proyek gitu. Itulah soalnya. Kalau saya mau mau naik pangkat, Papua lah, ke Papua lah. Kalau kita mau cari uang banyak, ke Papua lah, karena itu adalah proyek yang bisa yang bisa dikembangkan dengan dana-dana yang bisa diolah. hampir tidak terbatas gitu ya. Justru itu. Artinya gini Mas ya, di dalam mengelola Papua ini memang diperlukan kejujuran Iya. oleh semua pihak yang Setuju. Jadi kita Ada di jadi situ. sudah mulai baik. Kalau kita agak flashback ya, tahun 2001 pada saat Presiden Gus Dur masuk itu sudah mulai baik. Beliau mengganti nama Irian Jaya jadi Papua. Itu sudah diberikan apresiasi yang luar biasa. Kemudian dibentuklah Majelis Papua. Permusyawaratan Papua di sana, Ya. MRP namanya. Itu sudah diantisipasi dengan baik Majelis Rakyat Papua. Tapi ini loh, pelaksanaan kesini-sini itu kan kadang-kadang menjadi bias gitu ya. Iya. Ada lagi kelompok-kelompok ini katanya nih Mas ya, saya menurut data teman-teman yang di Papua OPM itu, kenapa ini terus bekerja terus? Karena melihat mereka tidak ada penindakan yang jelas terhadap korupsi di Papua. Jadi Nyon Sewu nih saya buka saja, dia bilang begini, tidak ada satupun bupati atau gubernur atau siapapun pejabat tinggi di Papua yang tidak punya apartemen di Jakarta. Wis, mantap. Jadi begitu karena apa? Dana melimpah ruah, tapi nggak tahu bagaimana hasilnya gitu. Ya. Ditambah lagi dana otsus hampir setahun itu setiap provinsi itu sekitar 4 sampai 5 triliun, ini ditambah lagi 3 triliun. Ini kan unlimited ini. Ya. Dan nggak tahu nih, nggak berani mungkin KPK datang ke sana gitu ya. Takut mungkin ada apa-apa gitu, ditakut-takutin gitu ya mereka masuk. BPK nggak tahu nih. Ya. Jadi artinya memang Papua satu-satunya daerah yang virgin gitu, yang bisa dimainkan dengan model apa saja. Ya. Ini yang membuat saya kenapa Papua terus membara. Penyelesaiannya hanya satu. Kalau menurut saya Pak Jokowi memanggil semua stakeholder ini, Ya. tolong jangan bermain lagi lah. Nah, kalau ini kan masih terkendali, karena kelompok-kelompok yang bermain ini masih terkendali di bawah presiden ini. Nah, ada juga kelompok di luar itu. Kalau kelompok yang di pemerintahan ini solid gitu kan gampang ngejet yang sebelah ini. Iya, iya. Ada kelompok tertentu ini Mas yang masih zaman kelompok-kelompok berbau-bau orde baru itu masih
pengen lagi Papua membara. Tapi kalau ini kompak gitu ya, ini Pemerintah kompak, ya ini. pemerintah kompak ya. kompak ya. Semua jajarannya mulai intelijen, militer, polisi kompak mendukung langkah komprehensif dari presiden, aman ini gampang digencet. Kompak dan jujur, Mas. Nah, tuh, selama bagaimana? tidak ada kejujuran ya nggak Iya. akan pernah bisa. Pak Ibu Retno Menlu sudah mulai akomodatif, Mas. Sekarang Melanesia mulai dirangkul, Iya. gitu kan ya. Di negara-negara yang kemarin yang dipengaruhi oleh Benny Wenda sudah mulai didekati. Posisi diplomasi kita sudah mulai meningkat. Tapi kalau ada kekerasan di Papua, itu akan menjadi isu sentral. Ya. Bahwa terjadi pelanggaran HAM di Papua itu menjadi isu yang terus digoreng, ya. Karena kenyataannya benar ada, pembunuhan ada, ini ada. Ini kemarin di Dunga juga ada. Jadi seolah-olah memang daerah itu menjadi daerah yang sangat rawan gitu loh. Pertanyaannya, daerah rawan di sana ada berapa ribu, puluhan ribu pasukan TNI Polri. Ya. Kok jadi daerah rawan kan aneh gitu. Sedangkan kata beliau, kata versi pemerintah, kekuatan KKB cuma 50 orang. Bahkan gini nih, tadi pagi saya mungkin buka juga di salah satu sosial media ya, yaitu video itu kebetulan. Salah satu pemimpin di Papua sana, saya lupa namanya siapa itu deh. Dia mengeluarkan ultimatum atau ancaman, khususnya kepada maskapai penerbangan. Oh, apa dia bilang? Jadi begini, kalau salah satu pesawat dari maskapai penerbangan manapun yang membawa TNI atau Polri akan tembak. Oh. Ini ancaman serius ini. Iya, Ini ancaman serius yang harus segera ditindai oleh aparat nih. Mas Dwi, kita belajar dari pengalaman tahun 74 sampai tahun 99 ya. Oke. Bagaimana kita kehilangan saudara-saudara kita di Timur Timur ya. Ya. Nah, ini polisi dan tentara itu harus mulai mengevaluasi diri. Kalau pendekatan mereka salah, kekerasan, yang terjadi apa? Tolakan atau resistensi masyarakat Ya, terhadap makin keras juga. Iya. ABRI sama polisi. Iya. Padahal tujuannya ABRI itu kan melindungi rakyat. Iya. Polisi menjaga Kamtipmas gitu. Iya. Kalau ada tadi ujaran dari pentolan kelompok mereka, itu kan seolah-olah merepresentasikan bahwa mereka nggak suka dengan TNI sama Polri gitu. Iya. Ini kan bahaya. Atau juga hanya untuk amplifikasi situasi tidak amannya. Bisa jadi, Tapi, bisa jadi tapi itu. kalau yang terjadi kondisinya yang mereka lihat memang begitu, Mas. Iya. Ada ketakutan. Yang kecil-kecil ini mungkin tidak cukup dengan dialog di atas, Mas. Kita tuh senangnya begitu kan. Senangnya di dialog atas selesai. tokoh-tokoh gitu ya. Tapi di bawah prajurit-prajurit Tama Bintara, naik motor Nggak nyambung, kemana ya. pakai senjata. keliling kota. Jadi itu yang dilihat oleh mereka. Ya. Jadi ini kan di Papua itu kan ada dua nih, kelompok yang di pinggir pesisir, ada juga yang di pegunungan. Di pegunungan Nah, ya. ini nggak nyambung kadang-kadang toh. Nah, itu. Saya pernah membuat program memeluk Papua dengan bola. Itu pun harusnya kan diikuti dengan yang lain-lainnya. Supaya Papua tidak hanya penyelesaiannya harus dari segi militer. Ya. Itu harus hindari gitu loh. Kita harus berhenti memikirkan penyelesaian Papua dengan militer, Mas. Ya. Bukan dengan moncong senjata, tapi dengan kasih sayang dan cinta. Itu menurut saya. Iya, karena memang di Papua ini seperti ada diem, ada gula, ada semut. Ini ada emas banyak di sini. Ini yang mau gerubung ini semut macam ada semut merah, semut hitam, semut macam-macam yang saling berebutan. Ada tambah lagi sekarang dana otsus lah, belum lagi tambang-tambang yang lahan-lahan di sana. Sehingga kelompok kepentingan yang berkelindan di dalam isu Papua ini begitu banyak memanfaatkan isu mengenai ras, isu mengenai HAM dan segala macam untuk mengayal di air keruh. Nah, sekarang kita bicara solusi, Mas Dwi. Kalau saya sih bilang bahwa ini salah satu modusnya adalah ini salah satu cara mereka untuk meminta undang-undang otsus jilid kedua. Ya. Nah, ini Kalau ini, sebenarnya udah kebaca ya. Kalau ini disetujui lagi, ini jadi presiden. Ya. Ya toh? Saya kayak anak kecil toh, untuk supaya dapat permen, saya harus membuat masalah dulu nih. Saya nangis dulu deh. Saya nangis dulu nih. Membuat keributan dulu tuh, banting piring kayak, banting HP gitu. Ini Banting HP sekarang ya. jangan terjadi gitu. Jadi Ya. harus Presiden Jokowi harus berani bahwa enough is enough. 20 tahun itu cukup loh ya. Harus ada kejujuran tadi. Harus kejujuran ya. Sama kejujuran, ya, Jadi, stakeholders itu yang yang melakukan kegiatan di sana harus jujur. Jadi, Kalau selama itu udah jujur nggak jangan bisa. dipenuhin lagi. Bukan saya tidak sayang Papua ya. Ya. Karena toh kenyataannya dana begitu banyak ternyata tidak menetes ke Itu ada masyarakat bawah. pertanggungjawabannya itu Ya. karena otsus Kan ya. tadi saya ulangi lagi, dan kan pendidikan, kesehatan, kemudian kesejahteraan rakyat dan infrastruktur toh. Infrastruktur. Ini nggak nyampe ke sana. Untuk apa jadinya?
Mengapa harus dana otsus ada hanya untuk memperkaya segelintir orang? Iya, iya. Jadi jangan. Nah, lebih baik dana-dana itu dikelola oleh pemerintah pusat untuk itulah membangun infrastruktur di sana, membangun jaringan listrik untuk atau kesejahteraan rakyat lah, dan sebagainya. Ini lebih dana baik. desa di sana langsung Oke, ya. itu satu usulan saya. Yang kedua adalah TNI Polri harus mulai berpikir secara arif untuk tidak melakukan pendekatan kekerasan. Ya. Karena itu pasti kekerasan pasti akan berbalas dengan kekerasan. Jadi agak repot kalau kita terus pakai mindset yang sekarang ini. Harus dikurangi pasukan di sana dan sebagainya supaya tidak menjadi spotlight dunia internasional, Mas. Ya. Kadang-kadang teman-teman dari Polri atau TNI juga agak harus mengerti bahwa daerah yang segitu begitu banyak tentara ada di sana gitu. Dan era medsos ini, Mas, orang mau thread begini sekaligus langsung ke New York, real time kok. Iya. Jadi harus dikurangi gitu loh. Deployment pasukan dikurangi, jadi diberdayakan masyarakat sipil di sana. Itu menurut saya. Ya. Mungkin Pemberdayaan masyarakat ada sipil, pendekatan lain. Apa itu? Dia mungkin dengan olahraga. Ya, yang macam-macam 1000 ya. bola untuk Papua tadi bagus. Ya, Mungkin dengan kegiatan olahraga, apalagi nanti mendekati PON ini bisa untuk Mas Dwi, pendekatan itu. saya ini terkait itu. Saya dulu pernah punya program namanya Memeluk Papua dengan Bola. Gitu Ya. ya. Waktu itu saya sampaikan juga ke Pak Muldoko, kepada Pak Presiden juga pernah saya sampaikan supaya ada menjadi inspirasi yang lain gitu ya. Memeluk Papua dengan UMKM gitu, Ya. memeluk Papua dengan budaya. Gitu. Jadi kadang-kadang orang Papua juga perlu tahu budaya dari Batak, dari Manado, dari Jawa harus tahu. Jadi ya, pendekatan seperti itu. Jadi kita memeluk Papua sebagai saudara gitu. Ya. Jadi tidak pendekatan yang frontal terus gitu. Bukan hanya Papua sebagai lahan bancaan Nah, gitu ya. jangan udah Selama lewat. ini. Masa-masa itu sudah lewat. Kita sudah pernah kehilangan Timur karena pendekatan yang salah. Ya. Itu militeristik. Akhirnya kan lepas juga gitu. Jangan sampai Papua ini terjadi seperti itu dan menjadi komoditas yang terus diolah oleh dalam negeri maupun luar negeri, Mas. Iya, ya isunya adalah kembali ke dasar seperti yang disampaikan oleh Mas Dwi tadi, kejujuran. Jadi apapun yang mau dibuat di Papua, pontang-pantingnya Presiden Jokowi untuk membangun Papua bisa dimentahkan kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang mementahkan itu. Nah, kita perhatikan jangan sampai mutiara hitam yang indah dari timur Indonesia ini yang merupakan bagian integral itu hanya sekedar menjadi lahan bancakan. Pada Pak Jokowi, Presiden Jokowi yang kita cintai, selamat berpidato di Majelis Umum PBB sebentar lagi. Papua tetap menjadi bagian integral Indonesia dan Indonesia mencintai Papua. Kita melihat dan tidak memunggungi Melanesia kembali. Indonesia maju.